Berjumpa kembali, selamat siang pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Dan semoga saja kalian tetap setia untuk menyimak pembelajaran kita. Dan hari ini senang sekali saya Rahma bisa kembali hadir di ruang kalian dalam acara atau program Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 9. Dan dalam program ini kita akan berbincang-bincang seputar mata pelajaran IPS Terpadu Pembelajaran Ekonomi. Dan di studio telah hadir Ibu Isnaini SPD. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Selamat sore Ibu Is. Selamat sore Mbak Rahma. Apa kabar Bu Is? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sehat. Pendengar Radio Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dan mempelajari IPS Terpadu Ekonomi untuk kelas 9. Itulah tadi alunan nada untuk mengawali perjumpaan kita dalam acara Bimbel. Dan hari ini kita akan mempelajari IPS Terpadu Ekonomi untuk kelas 9.
Dan langsung saja Ibu Is membahas materi kita, yaitu tentang memahami uang. Iya, Mbak. Ya, silakan Bu Is. Ya. Selamat jumpa Insan Edukasi. Semoga tetap semangat menyimak program pembelajaran ini yang sangat berguna bagi kita semua. Insan Edukasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup semua orang sangat membutuhkan uang. Uang merupakan alat pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Dalam program ini, kita akan membahas tentang uang dan juga sejarah sebelum masyarakat mengenal uang. Baik, sejarah uang ya Bu ya? Iya. Ya, zaman dulu kan belum diciptakan uang atau belum adanya uang ya Bu sebagai alat tukar menukar. Lalu apa yang digunakan waktu zaman dulu sebagai alat untuk tukar menukar Ibu? Iya Mbak Rahma dan Insan Edukasi semuanya. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran. Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri. Namun dalam perkembangan zaman diikuti pula dengan perkembangan kebutuhan manusia, sehingga keterbatasan manusia dalam menghasilkan dan memenuhi kebutuhan menyebabkan manusia mulai memerlukan bantuan orang lain. Untuk mendapatkan barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka manusia melakukan pertukaran. Yang pertama yaitu barang dengan barang yang dibutuhkan. Nah, kegiatan tukar menukar barang dengan barang ini disebut dengan istilah barter, Mbak Rahma. Oh, gitu ya. Iya, Mbak Rahma. Adakah kesulitan Bu dalam melakukan barter ini? Tapi sebelumnya Ibu, ini dulu dong. Barter itu apa Ibu? Jelaskan dulu mengenai barter. Iya, barter ini adalah suatu kegiatan di mana masyarakat melakukan tukar menukar antara barang dengan barang, Mbak Rahma. Itu namanya barter ya, Bu ya? Itu pertukaran barang dengan barang. Ya, itu yang disebut dengan istilah barter. Lalu pertanyaan saya Bu yang tadi? Iya. Begini Mbak Rahma dan juga Insan Edukasi semuanya. Ada beberapa kesulitan-kesulitan dalam barter. Yang pertama, sulit menentukan nilai tukarnya. Kenapa itu Bu? Ya karena barang-barang yang ditukarkan itu kadang-kadang berlainan jenis, yang semua orang tidak tidak sesuai dengan keinginannya, misalnya kayak gitu. Sulit untuk menentukan penyesuaian barang tersebut. Kemudian yang kedua, sulit menyesuaikan keinginan dari kedua belah pihak, Pak Rama. Contohnya ada yang ingin misalnya menukarkan buah-buahan, sedangkan tidak lagi musim buah-buahan. Kemudian ada pula pihak lain yang ingin menukarkan ternaknya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu yang kedua kesulitannya. Kemudian selanjutnya yaitu sulit menyesuaikan barang-barang yang dibutuhkan dengan barang-barang yang tersedia. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya misalnya jumlahnya. Kadang-kadang orang menginginkan barang itu yang lebih banyak atau jenisnya tadi yang berbeda. Nah, jumlahnya ini itu sulit untuk menentukannya Mbak Rahma dengan yang ditukarkan gitu Mbak Rahma. Jadi karena kesulitan-kesulitan itulah maka akhirnya masyarakat mulai mencari barang-barang tertentu dan menetapkan fungsinya sebagai alat tukar menukar yang kemudian disebut dengan uang barang, Mbak Rahma. Uang barang. Iya. Oh, ada juga namanya uang barang. Iya. Ini uang barang ini itu barang yang dijadikan sebagai uang barang ini sudah ditentukan, yaitu seperti kulit kerang, mutiara, tembaga, gading. Kemudian juga ada garam di sini Mbak Rahma. Intinya barang-barang yang berharga dan disukai oleh masyarakat. Oh, itu namanya uang barang ya Bu ya? Iya, itulah yang namanya uang barang Mbak Rahma. Lalu apakah semua masyarakat bisa menghasilkan uang barang tersebut Ibu? Iya Mbak Rahma dan juga Insan Edukasi. Tentunya tidak Mbak Rahma. Karena barang-barang yang dijadikan uang barang ini tidak semua orang bisa menghasilkannya karena tidak semua daerah menghasilkan barang-barang tersebut dan sulit didapat. Contohnya garam, tadi ada di garam kan Mbak Rahma ya. Tidak semua air laut bisa dijadikan sebagai bahan pembuat garam. Hanya daerah-daerah tertentu saja. Oh, gitu jadi sedangkan garam ini dibutuhkan oleh semua orang untuk penyedap rasa. Nah, jadi
Maka dari itu garam salah satunya tadi dijadikan sebagai uang barang. Ya. Nah, oleh karena itu uang barang itu juga punya kekurangan Mbak Rama dan kelemahan, sehingga orang berusaha mencari lagi alat tukar menukar yang lainnya yang sifatnya tahan lama, mudah disimpan, mudah dibawa dan nilainya tetap. Iya, Bu ya, kalau misalnya kita nyimpen garam, kalau musim panas bisa mencair, nggak bisa dijual lagi ya Bu ya. Jualan juga pada waktu musim hujan juga nanti cair juga. Okay. Nah, sehingga pada akhirnya manusia menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar yang ditempa menjadi kemudian akhirnya dikatakanlah sebagai uang atau mata uang ya Bu ya. Mata uang. Jadi uang yang pertama kali dibuat yaitu terbuat dari bahan logam Mbak Rama. Nah, seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat, menyebabkan penggunaan uang logam juga sulit dilakukan dalam jumlah yang besar Mbak Rama. Ya, sehingga mendorong banyak negara untuk menciptakan yang namanya uang kertas. Iya juga ya, kalau semua uang logam 1 juta aja udah berat banget ya Bu. Iya, mungkin itu salah satu di antara kelemahannya juga uang logam ini. Lalu tadi Bu sudah katakan ada definisi dari uang. Iya. Jadi sebenarnya definisi dari uang sendiri itu apa sih Bu? Iya Mbak Rama, dan juga Insan Edukasi kita akan membahas tentang definisi dari uang, yaitu ada beberapa ahli yang ahli ekonomi yang mendefinisikan tentang uang. Yang pertama ada Robinson. Menurut Robinson, uang adalah suatu yang umum atau luas diterima untuk pembayaran barang-barang. Kemudian Albert, uang adalah kekayaan yang oleh pemiliknya dapat digunakan untuk pembayaran sejumlah utang dengan segera tanpa menunda. Nah, sedangkan menurut Rollin G. Thomas, uang adalah sesuatu yang siap dan umum diterima oleh publik dalam pembayaran bagi pembelian barang-barang, jasa dan kekayaan bernilai lainnya serta untuk pembayaran utang. Oke, selain definisi uang, apakah ada syarat-syarat untuk membuat uang itu sendiri, Bu? Iya, Mbak Rama dan Insan Edukasi. Tentunya untuk membuat uang itu perlu persyaratan, Mbak Rama. Menciptakan uang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, digemari atau diterima secara umum. Yang istilahnya itu acceptability. Kemudian yang kedua, mudah disimpan atau dipindah tangankan. Istilah lainnya itu portability. Kemudian tahan lama dan tidak lekas rusak, durability. Kemudian dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Istilah lainnya adalah divisibility. Mempunyai nilai stabil dan tetap atau stability of value. Kemudian jumlahnya memenuhi kebutuhan, scarcity. Kemudian mempunyai kesamaan kualitas atau istilah lainnya itu uniform unity. Kita kan sudah tahu bahwa uang itu hanya untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Tapi sebenarnya fungsi uang itu sebenarnya untuk apa, Ibu? Iya. Kalau masyarakat secara umum ya Mbak ya, yang tentunya mereka tahu bahwa uang itu hanya untuk belanja ya Mbak ya. Betul. Nah, ternyata ada beberapa fungsi uang itu menurut ekonomi, yaitu yang pertama fungsi asli atau fungsi primer uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar. Nah, ini alat tukar menukar artinya ini biasanya kan dilakukan oleh para pedagang dan pembeli gitu ya Mbak ya. Kemudian sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai. Nah, misalnya kita mau membeli sepatu itu dengan jumlah dengan harga yang berapa sudah ditentukan ya, lah sudah ya. ditentukan sehingga kita bisa menentukan mau beli sepatu yang harganya berapa. Jumlahnya berapa gitu ya Mbak ya. Kemudian ada lagi Mbak fungsi turunan uang. Apa itu Bu? Yaitu sebagai alat pembayaran utang. Nah, kan kadang-kadang kan kalau orang utang itu kan belum tentu uang yang dipinjam, bisa juga berupa barang Nah, kemudian itu juga bisa dibayar dengan uang sesuai dengan kesepakatan harga itunya ya, barangnya. Ya. Dan yang kedua sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Nah, contohnya di sini misalnya kalau kita menghasilkan hasil pertanian, itu para petani ya. Itu kan biasanya mereka petani ini menghasilkan kopi. Panen ya Bu ya. Panen. Nah, kalau disimpan kopi ini akan
rusak. Lama-lama kalau rusak. lama Iya, ya. heeh. Nah, oleh karena itu mereka bisa menjualnya. Oke. Sehingga kopi bisa dijadikan uang, Uang, tadi. ya, bisa disimpan dengan mudah. Iya. Kalau oke. udah jadi uang kan bisa disimpan dengan mudah. Iya, betul. Kemudian selanjutnya sebagai alat pemindah kekayaan. Apa nih maksudnya, Bu? Ya, di sini sebagai alat pemindah kekayaan artinya kalau kita punya tanah di kampung atau apa saja, Iya. itu bisa kita jual dan mendapatkan uang. Kemudian uangnya itu kita belikan lagi ke Sesuatu ya. tempat yang lain, misalnya iya, sesuatu ke tempat yang lain, Iya, misalnya iya. gitu, Mbak, Oke. artinya. Kemudian uang itu ada nilainya. Iya. Ya, nilai uang dilihat dari asalnya insan edukasi. Iya. Yang pertama ada nilai nominal di uang itu, yaitu nilai yang tertera pada uang. Oh, jadi nilai nominal itu nilai yang tertera pada uang, misalnya 1.000 gitu. Iya, Oke. sudah dapat dilihat di sana berapa Iya. nominalnya. Kalau di Indonesia ini kan kita Rupiah. sekarang masih berlaku itu dari 100 rupiah ya Mbak ya. Sekarang kan Iya. masih berlaku ya Mbak. Iya. Uang logam itu ya, Iya. kalau uang kertas kayaknya udah dari 1.000 ya Iya, Mbak ya. betul. Sampai 5.000, 10.000, Sampai sampai 100.000. 100.000. Iya, Iya, di betul. situ tertera di sana. Kemudian yang kedua adalah nilai intrinsiknya, yaitu nilai bahan pembuat uang. Maksudnya gimana nih, Bu? Nah, ini kalau di Indonesia kan ada uang kertas dan ada uang logam. logam, iya. Ya. Jadi bahan-bahannya yang dibuat itu disebut dengan nilai intrinsik. Oh, jadi bahan pembuat uang Iya, itu bahan ya. pembuat uang Oke, itu. iya. Kemudian selanjutnya ada lagi melihat uang ini dari ukurannya. Maksudnya, Ya, Bu? dilihat dari ukurannya. Ada yang nilai internal, yaitu Apa itu? nilai yang diukur oleh kemampuan uang tersebut untuk ditukarkan dengan sejumlah barang dan jasa. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, kalau contohnya seperti ini, uang yang kita miliki misalnya 100.000, ya Mbak ya. Nah, 100.000 ini walaupun kita megang uang 100.000 satu lembar, kita bisa mendapatkan barang Banyak, yang beberapa barang ya. beberapa jenis barang. Iya, gitu. iya, iya. Oh, itu maksudnya. Gitu, ya, Mbak. Oke. Kemudian selanjutnya nilai eksternal, yaitu nilai yang diukur oleh kemampuan uang tersebut untuk ditukar dengan sejumlah mata uang luar negeri atau mata uang asing. Oke. Nah, misalnya ini Mbak ya, dan juga insan edukasi, nilai tukar rupiah sekarang dengan dolar. Misalnya gitu, $1 bisa ditukar dengan uang rupiah kalau sekarang ada kurang lebih 13.000 iya. gitu, Mbak. Oke. Insan edukasi, kita rehat sejenak dan setelah yang satu ini kita akan kembali membahas tentang memahami uang, dan kita nanti akan membahas tentang jenis uang. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, untuk mendengarkan yang satu ini. Dia biarkan ku jatuh cinta, lalu dia pergi seenaknya, dihantui ragu tapi tak peduli, gegabah jadi alasannya. Pandangan yang takkan ku lupa, lama sudah aku tak punya. Lalu dia pergi, menunggu dipaksa, dirayu untuk bicara. Sudah jauh kini, aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan ragamu. Sementara kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain, sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu.
bilang telah salah langkah, kekaguman keliru arah, puisi dan lagu yang sering ku tulis, hanya itu yang dia mau. Tapi hati sudah jauh kini, aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan ragamu. Sementara kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain, sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu. Tak ada maaf untuk dia, nanti aku kan membalasnya. Dia harus tahu cinta ini benar, bukan hanya mau biasa. Dia harus tahu cinta ini benar, bukan hanya mau biasa. Hai, kembali lagi Insan Gema Edukasi. Kita mempelajari bimbel atau kita kembali belajar IPS terpadu. Dan terima kasih untuk kalian yang masih tetap setia mendengarkan materi pembelajaran kita untuk sore hari ini. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, masih tentang IPS terpadu ekonomi, yaitu jenis-jenis uang. Silakan Ibu Is untuk menjelaskan tentang jenis-jenis uang tersebut, Ibu. Ya, baiklah Insan Edukasi. Jenis-jenis uang. Jenis uang ini dilihat berdasarkan bahan pembuatannya. Ya. Yang pertama ya ada uang logam. Uang logam ini adalah uang yang terbuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar yang tertentu pula. Yeah. Tadi di awal kita sudah membicarakan tentang pertama kali masyarakat mengenal uang itu, yaitu berupa uang logam yang dibuat dari bahan-bahan logam seperti contohnya emas ataupun perak. Kemudian yang kedua yaitu uang kertas. Jadi selain uang logam kita juga memiliki uang kertas. Di mana uang kertas ini adalah uang yang terbuat dari bahan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman, di antaranya adalah benang pengaman. Benang pengaman ini ditanam di tengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah. Ya. Dan banyak lagi tanda-tanda lainnya yang terdapat di uang kertas. Nah, uang kertas ini sendiri kalau di Indonesia itu ada nominalnya dari Rp1.000, kemudian ada juga Rp5.000, Rp10.000, kemudian Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000. Jadi itu adalah uang kertas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada saat ini, Mbak, dan juga Insan Edukasi. Kemudian selanjutnya masih jenis uang ini bisa dilihat juga berdasarkan lembaga atau badan pembuatan uang tersebut. Ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan uang kartal. Ya, uang kartal ini adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum. Contohnya uang kartalnya Contohnya apa, Ibu? Uang kartal itu yaitu ada dua jenis tadi, Mbak Rahma. Ada yang uang logam dan juga uang kertas itu tadi. Itu disebut uang kartal. Iya, uang yang beredar untuk jual beli gitu atau untuk pembayaran. Nah, untuk uang
kertas yang tadi kita sudah bahas itu biasanya itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga di uang kertas itu ada cap Bank Indonesia. Nggak sembarangan ya Bu ya memalsukan tidak ya. sembarangan memalsukan, walaupun sekarang kayaknya sudah banyak uang-uang palsu. Oleh karenanya itu kita harus bisa membedakan dengan dengan cara diraba, diterawang, terus satu lagi apa ya Bu? Dipegang, diraba dan diterawang. Okay, Jadi melalui dipegang, diraba dan terawang itu kita akan melihat secara jelas tentang unsur-unsur yang terdapat pada uang tersebut, termasuk gambar-gambar tokoh yang ada di dalamnya, yang kalau kita tidak terawang itu tidak nampak. Betul. Jadi di jelas. Uang palsu itu tidak ada gambar pahlawannya ya Bu Jadi kita harus mengetahui sebenarnya harus penting sekali mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada uang kertas tersebut. Kalau uang logam kita sudah melihat secara jelas gitu. Dan lagi juga di palsu juga nggak ada ini ya Bu, harganya nominalnya kecil. Nominalnya kecil, ya betul Mbak Rahma. Kemudian selain dari uang kartal tadi, kemudian ada lagi yang namanya uang giral. Insan edukasi. Uang giral ini adalah berupa uang yang disimpan, yaitu berupa simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan yaitu cek, giro atau surat perintah pembayaran lainnya, atau disebut dengan telegraphic transfer yang dicetak atau dibuat oleh bank umum maupun bank komersial lainnya. Nah, jadi disinilah perbedaannya. Kalau uang kartal tadi, Mbak Rama, yang uang yang bentuknya beredar di masyarakat di masyarakat. Kalau uang giral ini berupa uang yang disimpan sebagai ini ya Bu ya, sebagai deposito atau tabungan deposito atau tabungan biasa, sehingga kalau kita mau menggunakannya memerlukan memerlukan cek, giro atau surat perintah yang dibuat atau dikeluarkan oleh bank umum mau komersial tadi. Kalau sekarang kan orang mengambil uang cepat sekali Mbak. Iya betul, dari ATM aja bisa. Dari ATM aja bisa, saat kita punya tabungan. Tapi kalau ini nggak bisa ya Bu, harus. Kalau uang giral ini ya semua. Maksudnya kalau di ATM kan kita bisa langsung ngambil secara debit. Kalau uang giralnya pakai persyaratan ya Bu ya? Iya, ada memang surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak bank itu sendiri. Nah, jadi seperti itu mengenai jenis-jenis uang itu tadi Mbak Rahma. Kemudian selanjutnya insan edukasi ada lagi berdasarkan nilainya uang ini. Nah, berdasarkan nilainya ada nilai nominal dan juga ada nilai intrinsik uang yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan uang bernilai penuh, yang artinya uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Gimana ini Bu contohnya? Nilai intrinsiknya tadi kan nilai bahan pembuat uangnya. Jadi uang yang dinilai dilihat dari bahannya itu sama dengan nilai nominalnya. Jadi sama bahannya sama nilainya itu sama tingginya atau sama beratnya gitu. Kemudian contohkan dari kalau Indonesia ini yang uang yang kelihatan nilainya tinggi itu ya seperti uang yang 100.000 itu. Itu yang nilainya yang tinggi. Tinggi itu kan, bahannya juga lebih bagus mahal. dilihat dari bahannya itu kan, intrinsiknya itu kan dia tidak cepat sobek itu kan Mbak. Selanjutnya uang yang tidak bernilai penuh. Apa itu Bu? Artinya uang yang nilai intrinsiknya itu lebih kecil daripada nilai nominalnya. Gimana Jadi nilai itu Bu? bahan pembuatannya itu lebih kecil nilainya daripada nilai nominalnya itu. Begitu. Selanjutnya lagi ada berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya uang tersebut, Mbak Rama dan juga insan edukasi. Yang pertama dilihat dari uang disebut dengan uang domestik. Uang domestik. Uang domestik ini yaitu uang yang berlaku di suatu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin berlaku, mungkin juga tidak. Bagaimana maksudnya? Jadi mungkin sama dengan uang rupiah yang kita miliki. Begitu. Uang rupiah kan kalau misalnya kita pergi ke luar negeri, itu kan tidak bisa digunakan di luar secara negeri. Langsung ya. Secara langsung. Jadi kita harus menukarnya dulu ya. Iya, karena kan uang di masing-masing negara itu berbeda. Iya. Masing-masing negara punya mata uangnya sendiri contohnya Indonesia gitu.
selanjutnya lagi ada uang internasional. Iya. Yaitu uang yang berlaku tidak hanya di suatu negara tetapi juga berlaku dan diakui oleh negara-negara di dunia. Iya, Contohnya seperti dolar. Iya. Ya, dolar ini kan merupakan Mata uang internasional. Ya, yang menjadi Iya. standar internasional juga itu, Mbak. Betul. Kemudian ada juga euro untuk kawasan Eropa ini. Kemudian yen juga, Jepang dan juga itu. Ya mungkin itu Bu, yang Arab itu apa Bu? Real. Real, ya. Kalau Real kita dibantu. umroh atau pergi haji, kita Iya. perlu menukar dengan real ya Bu Iya. ya. Oke. Nah, jadi itulah mengenai uang internasional itu, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di suatu negara tetapi juga berlaku dan diakui oleh negara-negara di dunia. Ya, jadi mengenai jenis uang tadi ya kita pelajari tadi, yaitu mengenai uang logam tadi, kemudian juga uang kertas yang ada atau yang dicetak di Indonesia, uang logam, kemudian juga uang kertas juga. Dan berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya tadi dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu uang kartal tadi. Jadi uang kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah, sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum. Nah, uang kartal ini tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ini ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas yang bisa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang biasanya ada lembaga pencetak uangnya itu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Mbak Rahma. Nah, jadi selain itu juga tadi ada uang giral juga, yaitu berupa uang yang bisa disimpan, yaitu simpanan berupa deposito maupun tabungan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan surat-surat perintah pembayaran, yaitu berupa cek, kemudian giro atau surat pembayaran lainnya yang dicetak atau dibuat oleh bank umum maupun bank komersil. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, kita nanti akan kembali lagi membahas masih tentang mata uang yang jelas, memahami uang, dan nanti setelah yang berikut kita akan kembali lagi, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Ku tahu engkau pasti tahu betapa hancurnya aku. Bunga yang dulu begitu indah perginya entah kemana. Aku sakit hati, kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit dan ku tak mengerti, kau berikan mimpi indah, namun kenyataan tak seindah mimpi. Sadar kini cinta tak berbalas. Dulu ku tak pernah menduga kau memberi harapan palsu. Genggam tangan dan senyuman itu seolah mengikat hati. Aku sakit hati, kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit dan ku tak mengerti, kau berikan mimpi indah, namun kenyataan
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Saya Rahma dan Ibu Is masih dalam program acara bimbel untuk kelas 9 tentang mata pelajaran IPS terpadu ekonomi. Baik, tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita, dan untuk Ibu Is untuk memberikan kesimpulan materi kita hari ini, Bu. Silakan, Ibu. Ya, baiklah insan edukasi, pembahasan kita kali ini, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang uang. Dalam materi ini kita mempelajari dari sebelum penggunaan uang yang dimulai dari kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang yang disebut dengan barter. Tadi sudah kita uraikan apa yang dimaksud dengan barter tersebut. Kemudian barter ini dirasakan masyarakat ada kesulitan, maka masyarakat zaman dahulu mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan, yaitu dengan jalan menggunakan uang barang. Uang barang yaitu menentukan barang-barang tertentu yang dijadikan sebagai alat tukar-menukar, sehingga bisa mendapatkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian, karena uang barang pun mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga kemudian dari uang barang ini seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, maka pada akhirnya ditemukanlah alat tukar-menukar yang disebut dengan uang sebagai alat tukar pada saat itu. Uang pertama kali digunakan yaitu menggunakan bahan dasar logam. Yang perlu diketahui dari uang ini yaitu menurut definisi dari beberapa tokoh ahli ekonomi, yaitu ada dari tokoh Robinson, kemudian ada lagi dari tokoh Albert, kemudian Roland G. Thomas. Mereka menyimpulkan definisi tentang uang. Selain itu juga ada syarat-syarat untuk membuat uang. Syarat-syarat membuat uang ini tadi sudah disampaikan bahwa ada digemari atau diterima secara umum, mudah disimpan atau dipindah tangankan, kemudian tahan lama dan tidak lekas rusak, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya, kemudian mempunyai nilai stabil dan tetap, jumlahnya memenuhi kebutuhan, serta mempunyai kesamaan kualitas. Kemudian selain dari persyaratan yang harus dimiliki tersebut, juga uang memiliki fungsi. Yaitu fungsi uang itu ada fungsi aslinya dan ada juga fungsi turunannya. Fungsi asli uang adalah uang sebagai alat tukar-menukar dan uang sebagai alat satuan hitung. Sedangkan fungsi turunannya adalah uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat untuk menimbun kekayaan, dan uang sebagai alat pemindah kekayaan. Kemudian selain dari itu juga, uang mempunyai nilai, yaitu dilihat dari asalnya ada nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada uang tersebut, dan juga ada nilai intrinsiknya, yaitu nilai dari bahan pembuat uang tersebut. Kemudian dilihat dari jenis uangnya, yaitu uang itu terdiri dari uang logam dan juga ada uang kertas. Kemudian uang ini berdasarkan lembaga dan badan pembuatan uang, yaitu ada uang kartal dan juga ada yang disebut dengan uang giral. Uang kartal adalah uang yang beredar. Kalau di Indonesia itu ada 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas.
Sedangkan uang giral itu adalah berupa tabungan yang disimpan di bank, baik tabungan biasa maupun tabungan deposito. Ya. Kemudian berdasarkan nilainya, uang ada dua berdasarkan nilainya, yaitu uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Kemudian berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya uang tersebut, ada uang domestik dan juga ada uang internasional. Uang domestik tadi sudah disebutkan bahwa uang yang berlaku di suatu negara tertentu, di luar negara tersebut mungkin berlaku, mungkin juga tidak. Sedangkan uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya di suatu negara tetapi juga berlaku dan diakui oleh negara-negara di dunia. Baik, terima kasih Ibu Is atas kehadirannya di studio dalam acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 9 mata pelajaran IPS Terpadu Ekonomi. Dan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Iya Mbak Rahma. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Acara bimbingan belajar kita hari ini bersama Ibu Isnaini SPD. Beliau adalah guru IPS di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Saya Rahma pamit undur diri, namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda tentunya. Dan kami dari kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua, pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.